Armada bayangan Rusia atau Shadow Fleet adalah jaringan kapal tanker dan kapal pengangkut minyak yang digunakan untuk mengelabui sanksi dan menjaga aliran ekspor energi Rusia. Armada ini memakai taktik seperti reflagging, penggantian identitas, transfer antar kapal di laut, dan manipulasi data pelacakan untuk menyembunyikan asal muatan. Bagaimana armada bayangan bekerja? Reflagging dan kepemilikan terselubung kapal didaftarkan ulang di bendera negara lain atau melalui perusahaan cangkang untuk menyamarkan keterkaitan dengan Rusia. Transfer antar kapal di laut ship-to-ship minyak dipindahkan dari kapal yang berangkat dari pelabuhan Rusia ke kapal lain di perairan internasional untuk memutus jejak rute asal. Manipulasi data pelacakan AIS dan dokumen kapal mematikan atau memalsukan sinyal AIS, mengubah nama IMO, atau memanipulasi dokumen muatan agar terlihat legal. Penggunaan kapal baru dan tidak tersanksi Rusia menambah kapal yang belum masuk daftar sanksi, sehingga ekspor tetap berjalan meski ada upaya penargetan. Laporan menemukan puluhan kapal baru yang memenuhi kriteria armada bayangan. Dampak geopolitik dan ekonomi mengurangi efektivitas sanksi karena Rusia tetap bisa mengekspor minyak meski ada price cap dan larangan. Risiko keamanan maritim termasuk insiden di perairan sensitif dan potensi gangguan infrastruktur laut. Tekanan pada registri kapal kecil karena beberapa negara pulau menjadi sorotan akibat mendaftarkan kapal-kapal ini. Taktik penegakan dan kontra langkah. Taktik Shadow Fleet, tindakan penegakan efektivitas reflagging dan kepemilikan terselubung sanksi terhadap pemilik akhir, audit registri tinggi jika bukti kepemilikan ditemukan, ship-to-ship transfer, pengawasan satelit, inspeksi pelabuhan, penahanan kapal efektif bila koordinasi internasional kuat. AIS spoofing dan penggantian identitas, analisis data AIS historis, penelusuran IMO, kerjasama intelijen menantang, tapi bisa dibongkar dengan data gabungan. Perkembangan terbaru dan temuan riset analisis independen mengidentifikasi puluhan hingga ratusan kapal yang berperan dalam jaringan ini sejak tahun 2023-2025, termasuk kelompok inti yang terus beroperasi meski ada sanksi. Laporan menyorot peran pendaftaran kapal di negara-negara kecil dan peningkatan upaya internasional untuk mendesak deflagging atau pengetatan registri. Pantauan yang direkomendasikan: ikuti laporan analisis independen MISKS Institute, lembaga akademik untuk daftar kapal inti. Perhatikan tindakan penegakan dari EU, AIS, dan negara pelabuhan, karena itu memberi indikasi efektivitas sanksi. Jika mau, saya bisa merangkum laporan KS Institute atau menyusun kronologi penahanan kapal dan sanksi terbaru berdasarkan sumber-sumber riset dan berita internasional. Mana yang kamu ingin saya perinci sekarang?